Pengepungan Wina. Pada bulan Agustus tahun 1526, Sultan Sulaiman I dengan telak mengalahkan pasukan Raja Louis II dari Hongaria pada pertempuran Mohacs. Peristiwa ini juga sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Pertempuran itu membuka jalan bagi Ottoman untuk menguasai Hongaria Tenggara. Raja Louis yang tidak memiliki anak meninggal, kemungkinan karena tenggelam ketika dia mencoba melarikan diri dari medan perang. Kakak iparnya, Adipati Agung Ferdinand I dari Austria, saudara Kaisar Romawi Suci Charles V, kemudian mengklaim tahta Hongaria yang telah kosong. Ferdinand hanya mendapat pengakuan di Hongaria bagian barat. Seorang bangsawan bernama John Zapolya dari basis kekuatan di Transilvania menantangnya untuk mendapatkan mahkota dan diakui sebagai raja oleh Sultan Sulaiman sebagai imbalan karena menerima status bawahan di Kekaisaran Ottoman. Dengan demikian, Hongaria dibagi menjadi 3 zona, yaitu Hongaria Kerajaan, Hongaria Utsmania, dan Kerajaan Transilvania, sebuah pengaturan yang bertahan hingga tahun 1700. Setelah Diet Possoni, semacam merapat untuk para bangsawan, pada tanggal 26 Oktober, Ferdinand dinyatakan sebagai Raja Kerajaan Hongaria karena kesepakatan antara keluarganya dan keluarga Louis yang diperkuat oleh pernikahan Ferdinand dengan saudara perempuan Louis, yaitu Anna. Ferdinand berangkat untuk menegakkan klaimnya atas Hongaria dan merebut Buda pada tahun 1527. Kemudian cengkramannya terlepas pada tahun 1529 ketika serangan balik Ottoman melucuti semua wilayah kekuasaan Ferdinand. Pada musim semi tahun 1529, Sultan Sulaiman mengerahkan pasukan dalam jumlah besar di Bulgaria Ottoman dengan tujuan mengamankan kendali atas seluruh Hongaria di perbatasan barunya oleh Ferdinand I dan Kekaisaran Romawi Suci. Selain sejumlah unit Sipahi, pasukan elit kavaleri Utsmania, dan ribuan pasukan Janissary, tentara Utsmania juga menggabungkan kontingen dari Moldavia dan prajurit pemberontak Serbia dari pasukan John Zapolya. Sultan Sulaiman bertindak sebagai panglima tertinggi serta secara pribadi memimpin pasukannya, dan pada bulan April ia menunjuk wazir agungnya, menteri tertinggi Ottoman, seorang mantan budak Yunani bernama Ibrahim Pasha, sebagai Serasker, seorang komandan dengan kekuasaan untuk memberi perintah atas nama Sultan. Hal ini juga sudah pernah saya bahas di sini. Sultan Sulaiman melancarkan kampanyenya pada 10 Mei tahun 1529 dan menghadapi banyak kendala sejak awal. Hujan musim semi yang biasa terjadi di Eropa Tenggara dan Balkan sangat deras pada tahun itu, menyebabkan banjir di Bulgaria dan membuat sebagian rute yang digunakan oleh tentara hampir tidak bisa dilewati. Banyak meriam dan artileri kaliber besar yang terperosok atau terhenti sehingga Sultan Sulaiman tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Sementara, unta-unta yang dibawa dari provinsi-provinsi timur Kekaisaran yang tidak terbiasa dengan kondisi sulit hilang dalam jumlah besar. Penyakit dan kesehatan yang buruk menjadi hal biasa di kalangan tentara, merenggut banyak nyawa di sepanjang perjalanan yang berbahaya. Sultan Sulaiman tiba di Osijek pada 6 Agustus. Pada tanggal 18, ia mencapai dataran Mohacs, disambut oleh pasukan kavaleri besar yang dipimpin oleh John Zapolya, yang kemudian menemani Sultan Sulaiman ke Wina, yang memberi penghormatan kepadanya dan membantunya merebut kembali beberapa benteng yang hilang sejak pertempuran Mohacs ke tangan Austria, termasuk Buda yang jatuh pada 8 September. Satu-satunya perlawanan terjadi di Possoni, tempat armada Turki dibombardir saat berlayar menyusuri Sungai Donau. Ketika Ottoman maju menuju Wina, penduduk kota mengorganisir perlawanan ad hoc yang terdiri dari petani lokal, petani, dan warga sipil yang bertekad untuk menghalau serangan yang tak terhindarkan. Para pembela didukung oleh berbagai tentara bayaran Eropa, yaitu Pikemen Landsknecht, Jerman, dan Arquebusser profesional Spanyol yang dikirim oleh Charles V ke Kekaisaran Romawi Suci dan Raja Spanyol. Ratu Mary dari Hongaria yang merupakan saudara perempuan Charles V, selain 1000 Landsknecht atau tentara bayaran Jerman
di bawah pimpinan Pangeran Niklas Salm mengirimkan kontingen yang terdiri dari 700 sampai dengan 800 arquebus besar atau penembak Spanyol, dan hanya sekitar 250 orang Spanyol yang selamat. Spanyol berada di bawah komando Marsekal Luis de Avalos. Infanteri elit ini unggul dalam pertahanan wilayah utara dan dengan tembakan yang bijaksana mencegah Ottoman menetap di padang rumput Danube dekat benteng, di mana mereka bisa menerobos dengan cukup ruang untuk bekerja. Para prajurit elit ini juga membangun pagar tambahan dan lubang perangkap yang penting selama pengepungan. Salm tiba di Wina sebagai kepala pasukan bantuan tentara bayaran dan mulai memperkuat tembok berusia 300 tahun yang melindungi Katedral Saint Stephen di dekat tempat ia mendirikan markas besarnya. Untuk memastikan kota tersebut dapat menahan pengepungan yang lama, ia memblokir 4 gerbang kota dan memperkuat tembok yang di beberapa tempat tebalnya tidak lebih dari 6 kaki, dan mendirikan benteng tanah dan bagian dalam dari tanah benteng, meratakan bangunan jika diperlukan untuk membersihkan ruang bagi pertahanan. Pasukan Ottoman yang tiba pada akhir September telah terkuras habis selama perjalanan panjang ke wilayah Austria, sehingga Sultan Sulaiman kekurangan unta dan artileri berat. Banyak pasukan tiba di Wina dalam kondisi kesehatan yang buruk setelah kesengsaraan dalam perjalanan panjang melalui musim hujan terburuk. Dari mereka yang mampu berperang, sepertiganya adalah sipahi yang tidak cocok untuk perang pengepungan. 3 tahanan Austria yang berpakaian mewah dikirim sebagai utusan oleh Sultan untuk merundingkan penyerahan kota tersebut. Salm mengirim kembali 3 muslim berpakaian mewah, namun kembali tanpa tanggapan. Ketika tentara Utsmaniyah sudah siap di posisinya, garnisun Austria melancarkan serangan mendadak untuk mengganggu penggalian dan penambangan terowongan di bawah tembok kota oleh para pencari ranjau Utsmaniyah yang dalam satu kasus hampir menangkap Ibrahim Pasha. Pasukan pertahanan mendeteksi dan berhasil meledakkan beberapa ranjau yang dimasukkan untuk menembus tembok. Pada tanggal 6 Oktober, 8.000 orang dikirim untuk menyerang operasi penambangan Ottoman. Mereka berhasil menghancurkan banyak terowongan, namun mereka menderita kerugian besar ketika ruang terbatas menghalangi mereka untuk kembali ke kota. Hujan lebat turun pada tanggal 11 Oktober dan Ottoman gagal menembus tembok. Prospek kemenangan mulai memudar. Selain itu, Sultan Sulaiman menghadapi kekurangan makanan, air, dan perbekalan lainnya, sementara penyakit dan desersi mulai menimbulkan korban jiwa. Pasukan Janisari mulai menyuarakan ketidaksenangan mereka atas kurangnya kemajuan, menuntut keputusan apakah akan tetap mempertahankan atau menghentikan pengepungan. Sultan mengadakan dewan resmi pada tanggal 12 Oktober untuk membahas masalah ini. Diputuskan untuk melakukan serangan terakhir dan besar-besaran di Wina, sebuah pertaruhan, semua atau tidak sama sekali. Serangan tersebut dilancarkan pada tanggal 14 Oktober. Namun meskipun ada hadiah tambahan yang ditawarkan kepada pasukan, serangan tersebut berhasil digagalkan. Dengan arquebus dan tombak panjang para pembela terbukti menentukan. Keesokan harinya, ketika persediaan semakin menipis dan musim dingin semakin dekat, Sultan Sulaiman terpaksa menghentikan pengepungan dan memerintahkan penarikan pasukan ke Konstantinopel. Namun beberapa sejarawan berspekulasi bahwa serangan terakhir Sultan Sulaiman memang mungkin tidak dimaksudkan untuk merebut kota tersebut, namun untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin dan melemahkannya untuk serangan berikutnya.